Di sebuah gunung besar bernama Gunung Tirta, terdapat sebuah danau purba yang menyimpan air kehidupan bagi seluruh desa di sekitarnya. Danau ini dijaga oleh seekor ular raksasa bernama Naga Tirta, yang dipercaya sebagai makhluk agung utusan para dewa. Naga Tirta memiliki tubuh bersisik perak yang memantulkan cahaya bulan, dan panjang tubuhnya melingkari danau, menjaganya agar air tidak meluap ke desa-desa di bawahnya. Konon, ratusan tahun lalu, para dewa mengirim Naga Tirta untuk menahan kekuatan air di danau itu. Air danau sebenarnya memiliki kekuatan dahsyat yang mampu menghancurkan seluruh lembah jika tidak dikendalikan. Naga Tirta menerima tugasnya dengan sepenuh hati, mengorbankan kebebasannya untuk melindungi manusia dari bencana. Pertanda malapetaka, waktu berlalu, dan Naga Tirta mulai merasa lemah. Tubuhnya yang dulu kokoh mulai menunjukkan retakan pada sisik-sisiknya. Beban air yang terus bertambah karena curah hujan yang tak kunjung reda membuat kekuatan naga melemah. Para penduduk desa, yang sebelumnya sering membawa sesajen dan doa sebagai bentuk penghormatan, perlahan mulai melupakan sang penjaga. Mereka menganggap Naga Tirta hanya sekadar mitos dan legenda masa lalu. Di malam-malam tertentu, terdengar suara rintihan dari puncak Gunung Tirta. Itu adalah suara Naga Tirta yang menangis, meminta bantuan kepada para dewa atau manusia untuk meringankan bebannya. Namun, tak ada yang mendengar. Hingga suatu malam, seekor burung gagak hitam terbang dari puncak gunung menuju desa, membawa pesan dari Naga Tirta. Ia bertemu seorang pemuda bernama Arga, seorang pengembala yang sering bermeditasi di dekat gunung. Gagak itu berkata, "Sampaikan pada kaummu, banjir besar akan datang jika mereka tidak segera bertindak." Sang naga sudah tidak kuat lagi menahan air di gunung. Arga segera berlari ke desa untuk menyampaikan pesan itu, namun penduduk desa menertawakannya. Mereka menganggap itu hanyalah khayalan seorang pemuda. Bencana datang. Beberapa hari kemudian, langit menghitam. Hujan turun tak henti-henti selama seminggu penuh. Naga Tirta, yang sudah kehilangan sebagian besar kekuatannya, akhirnya tak mampu lagi menahan air di danau. Tubuhnya yang melingkar di sekitar danau mulai terlepas satu persatu, dan air pun meluap. Banjir bandang besar terjadi, menghancurkan desa-desa di bawah gunung. Sungai meluap, membawa pohon-pohon tumbang dan tanah longsor. Orang-orang berlari mencari tempat berlindung, namun hanya sedikit yang selamat. Di tengah kekacauan itu, Arga yang menyadari bahwa ramalan gagak itu benar memutuskan untuk naik ke puncak gunung. Ia membawa sesajen terakhir dan berdoa dengan tulus kepada Naga Tirta. Di hadapannya, ia melihat tubuh besar Naga Tirta yang kini terkulai lemah, sisiknya memudar, dan matanya hampir tertutup. "Wahai Naga Tirta, maafkan kami yang telah melupakanmu. Aku mohon, selamatkan kami sekali lagi," pinta Arga dengan linangan air mata. Pengorbanan terakhir. Mendengar doa Arga, Naga Tirta membuka matanya dan berkata, "Aku sudah tidak mampu lagi menahan air ini. Namun demi doa tulusmu, aku akan mengorbankan diriku untuk menyelamatkan kalian." Dengan sisa tenaganya, Naga Tirta melilit tubuhnya sekali lagi di danau. Namun kali ini, ia melepaskan nyawanya untuk menutup aliran air yang meluap. Tubuhnya berubah menjadi batu besar yang kini dikenal sebagai Batu Naga, sebuah formasi alam yang menahan air danau agar tidak meluap lagi. Penduduk desa yang selamat mulai memahami pentingnya menghormati alam dan menjaga hubungan dengan para penjaga gaib seperti Naga Tirta. Setiap tahun, mereka mengadakan upacara penghormatan di Batu Naga, mengingatkan generasi berikutnya akan pengorbanan sang naga penjaga. Sejak saat itu, Gunung Tirta tetap aman, dan air danau tidak pernah meluap lagi. Namun, legenda Naga Tirta selalu hidup dalam cerita rakyat, sebagai pengingat bahwa alam dan makhluk-makhluk penjaganya harus dihormati, bukan dilupakan. Meski banjir bandang telah reda dan danau kembali tenang, desa-desa di sekitar Gunung Tirta tidak lagi seperti dulu. Penduduk yang selamat mulai membangun kembali rumah mereka, tetapi rasa bersalah dan penyesalan karena melupakan Naga Tirta terus menghantui mereka. Batu naga yang terbentuk dari tubuh Naga Tirta menjadi tempat sakral, di mana mereka berdoa memohon perlindungan dan pengampunan. Arga, pemuda yang berusaha menyampaikan pesan Naga Tirta, kini dipandang sebagai penyelamat desa. Ia mendedikasikan hidupnya untuk menjaga Gunung Tirta dan memastikan bahwa legenda Naga Tirta tidak dilupakan. Namun, di lubuk hatinya, Arga merasa bahwa pengorbanan sang naga tidak boleh sia-sia. Ia percaya bahwa tugas menjaga keseimbangan Gunung Tirta harus dilanjutkan, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Suatu malam, Arga bermimpi bertemu dengan sosok Naga Tirta. Dalam mimpinya, naga itu tidak lagi terlihat lemah, melainkan memancarkan cahaya terang seperti dewa. "Wahai Arga," kata Naga Tirta, "pengorbananku adalah bagian dari takdir. Namun, keseimbangan ini harus terus dijaga. Pilihlah seseorang dari kaummu yang memiliki hati tulus dan keberanian besar untuk menjadi penjaga baru Gunung Tirta." Arga terbangun dengan tekad baru. Ia yakin pesan dalam mimpinya adalah petunjuk dari para dewa. Namun, siapa yang layak menjadi penjaga baru? Arga menyadari bahwa tugas ini bukan hanya tentang kekuatan,
tetapi tentang kemauan untuk melayani alam tanpa pamrih. Ketika sedang merenung di puncak gunung, Arga dikejutkan oleh kehadiran seekor kupu-kupu berwarna emas yang hinggap di tangannya. Kupu-kupu itu seolah-olah membimbingnya menuju hutan di sekitar danau. Arga mengikuti kupu-kupu itu hingga tiba di sebuah gua tersembunyi di balik air terjun kecil. Di dalam gua, ia menemukan sebuah pusaka berupa kristal berbentuk sisik naga, yang bercahaya lembut seperti bulan purnama. Kupu-kupu emas itu menghilang, dan suara naga tirta bergema di dalam gua. Kristal ini adalah bagian dari kekuatanku. Siapapun yang menyatukan hatinya dengan kristal ini akan menjadi penjaga baru Gunung Tirta. Arga membawa kristal itu kembali ke desa dan mengumpulkan penduduk. Ia menceritakan pengalamannya dan meminta siapapun yang bersedia menjadi penjaga untuk maju. Namun, tidak ada yang berani menerima tanggung jawab itu, karena mereka takut akan kekuatan besar yang harus dikendalikan. Melihat keraguan mereka, Arga sadar bahwa dialah yang harus melakukannya. Dengan hati yang mantap, ia membawa kristal itu ke puncak gunung dan bersumpah untuk melindungi Gunung Tirta seperti yang dilakukan Naga Tirta. Ketika Arga menyentuh kristal itu, tubuhnya diselimuti cahaya terang. Ia merasakan kekuatan besar mengalir dalam dirinya. Dan seketika itu, ia berubah menjadi makhluk setengah manusia, setengah naga, dengan sisik perak menghiasi kulitnya. Ia menjadi penjaga baru Gunung Tirta, diberkahi dengan kekuatan untuk mengendalikan air dan menjaga keseimbangan alam. Sejak saat itu, Gunung Tirta tetap damai. Arga, yang kini dikenal sebagai penjaga air, melindungi desa-desa di sekitar gunung sambil mengajarkan mereka cara hidup harmonis dengan alam. Penduduk desa belajar untuk tidak serakah mengambil dari gunung dan danau, melainkan menjaga apa yang telah diberikan oleh alam. Namun, legenda baru mulai beredar, tentang seorang manusia yang menjadi naga, yang mengorbankan dirinya untuk melindungi desanya. Nama Arga dikenal jauh melampaui desa-desa di kaki Gunung Tirta, menjadi simbol keberanian dan pengorbanan. Dan di tengah danau, batu naga tetap berdiri, menjadi pengingat abadi akan pengorbanan Naga Tirta dan awal mula dari legenda penjaga air yang baru.